Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranggi Aramayadi dengan NIM 1810612013 896 dari Lokal Manajemen 2, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Kampus Universitas Sumatera Barat. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu merangkum dari bab 1 sampai bab 14 yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Hendra SEMM selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Baiklah, langsung saja kita mulai pembacaan materi kita dari bab 1, yaitu pengertian hukum, tujuan dan sumber hukum, kodifikasi norma, dan hukum ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. A. Pengertian hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. B. Tujuan hukum dan sumber-sumber hukum. A. Tujuan hukum. Kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. B. Sumber-sumber hukum. Umumnya, sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. C. Kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Adapun unsur-unsur kodifikasi ialah jenis-jenis hukum tertentu, misalnya hukum perdata, sistematis, lengkap. Beberapa tujuan kodifikasi hukum tertulis ialah untuk memperoleh kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum. D. Kaidah. Beberapa ahli hukum menganggap kata norma sinonim dengan kata kaidah. Namun, jika ditinjau dari Kamus Bahasa Indonesia, maka kedua kata tersebut memiliki arti yang berlainan, namun tetap merujuk pada satu pokok bahasa, yakni aturan. E. Pengertian ekonomi dan hukum ekonomi. Pengertian ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu dari kata oikos atau oiku, yang berarti rumah tangga atau keluarga, dan nomos berarti peraturan, hukum atau aturan. Hukum ekonomi adalah beragam ketentuan yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi. Lanjut bab 2. Jenis benda pada objek hukum berdasarkan pasal 503, 504 KUH Perdata. Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri ataupun dapat dipindahkan. Benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda bergerak karena sifatnya dan benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Benda tidak bergerak adalah penyerahan benda tetapi dahulu dilakukan dengan penyerahan secara yuridis. Benda tidak bergerak dibedakan menjadi tiga, yaitu benda tidak bergerak karena sifatnya, benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, dan benda tidak bergerak karena tujuannya. Hak keberadaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang. Hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan konprestasi terhadap suatu prestasi. Macam-macam pelunasan hutang. Yang pertama, jaminan umum adalah jaminan yang terbentuk karena sudah ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini, benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan umum, apabila telah memenuhi persyaratan antara lain. Yang pertama, benda tersebut bersifat ekonomis, dan yang kedua, benda tersebut dapat
dipindah tangankan haknya kepada orang lain. Selanjutnya, jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena perjanjian secara yuridis, baru timbul karena adanya suatu perjanjian antara bank dengan pemilik agunan, atau antara bank dengan pihak ketiga yang menanggung utang debitur. Selanjutnya, gadai. Hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang. Adapun sifat-sifat gadai, adanya sifat kebendaan, hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri, hak preferensi, atau hak untuk didahulukan. Selanjutnya, bab 3. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Adapun hukum perdata yang berlaku di Indonesia antara lain yaitu hukum perkawinan, hukum waris, hukum keuangan, hukum perikatan, hukum perorangan, hukum kekayaan. Sistematika hukum perdata di Indonesia. Yang pertama, hukum perorangan. Beberapa ahli hukum menyebutnya dengan istilah hukum pribadi. Hukum perorangan adalah sebuah kaidah hukum yang mengatur mengenai siapa saja yang dapat membawa hak dan kedudukannya dalam hukum. 2. Hukum keluarga. Merupakan semua kaidah hukum yang mengatur hubungan abadi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dan akibat-akibatnya. Yang ketiga, hukum harta kekayaan. Adalah semua kaidah hukum yang mengatur hak-hak yang didapatkan pada orang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai uang. Yang keempat, ada hukum waris. Merupakan hukum yang mengatur mengenai benda dan kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia. Selanjutnya kita lanjutkan dengan materi bab 4, yaitu hukum perikatan. Pengertian dari hukum perikatan. Perikatan dalam bahasa Belanda disebut verbintensis. Istilah perikatan dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu. Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, pengertian perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan yang disampaikan oleh Maryam Darus Badrul Zaman. Yang disampaikan oleh Maryam Darul Badrul Zaman bahwa perikatan dimaknai sebagai hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di bidang harta kekayaan dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Dasar hukum perikatan. Asas-asas dalam hukum perikatan diatur dalam buku 3 Romawi KUH Perdata, yakni asas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Selanjutnya, bab 5. Hukum perjanjian baku atau standar yang
Pasal-pasalnya diatur perjanjian yang diatur di dalam dan di luar Burgerlijk Wetboek. Standar kontrak. Standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Macam-macam perjanjian, yaitu dibagi atas 3. 1. Perjanjian dengan cuma-cuma dan perjanjian dengan beban. 2. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. 3. Perjanjian konsensual, formal, dan real. Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, sesuatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Pembatalan dan pelaksanaan perjanjian. Pembatalan perjanjian. Suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian ataupun batal demi hukum. Selanjutnya, pelaksanaan perjanjian. Itikat baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian. Selanjutnya, pembahasan di bab 6. Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. 1. Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan lainnya dalam bidang perniagaan. Sedangkan hukum perdata dapat diartikan sebagai rangkaian yang mengatur antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Selanjutnya bab 7 dengan judul bentuk-bentuk badan usaha, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik negara. Apa itu badan usaha? Bentuk badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, diantaranya produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan. Selanjutnya, perseroan terbatas. Apa itu perseroan terbatas? Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam undang-undang. Adapun ciri-ciri dari perseroan terbatas yaitu berbadan hukum, memiliki modal dasar berupa saham, bertujuan untuk mencari timbal balik atau mencari imbal hasil, melaksanakan kegiatan usaha, dipimpin oleh seorang direksi, tidak mendapat fasilitas dari negara, pemilik saham berhak mendapatkan dividen, karyawan berstatus pegawai swasta. Contoh dari perusahaan persero adalah salah satunya PT Pertamina, PT Kimia Farma,
PT Telekomunikasi Indonesia. Yang C yaitu koperasi. Pengertian dari koperasi itu sendiri adalah perkumpulan ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang memberikan kebebasan keluar masuk sebagai anggota dan mengikuti aturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. Adapun ciri-ciri dari koperasi yaitu bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, keanggotaan atas kesadaran anggotanya dan tanpa paksaan. Kegiatan dilakukan berdasarkan gotong royong jadi ciri-ciri koperasi. Dijalankan oleh anggota dan untuk anggota. Dan beberapa contoh dari koperasi antara lain KUD atau Koperasi Simpan Pinjam Unit Desa, KSU, atau Koperasi Serba Usaha, atau KPS, Koperasi Pasar, dan KKD, Koperasi Kredit. Selanjutnya ada yayasan. Yayasan sendiri tidak memiliki anggota dan yayasan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Adapun ciri-ciri yayasan yaitu eksistensi yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia belum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengakuan yayasan sebagai badan hukum belum ada dasar yuridis yang tegas. Berbeda halnya dengan PT, koperasi, dan badan hukum yang lain. Contoh yayasan antara lain Yayasan An-Nawai, Yayasan Fadul Alim, dan Yayasan Muhammadiyah. Selanjutnya ada badan usaha milik negara atau disingkat dengan nama BUMN. Secara umum pengertian BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan asetnya dikuasai oleh negara. Adapun ciri-ciri dari BUMN, yang pertama kekuasaan penuh di tangan pemerintah. Sumber pemasukan buat negara. Segala resiko ditanggung oleh pemerintah. Melayani kepentingan umum dan pelayan publik. Produk dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya bab 8. Wajib daftar perusahaan. Dasar hukum wajib daftar perusahaan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang WDP, tujuan terdaftar perusahaan. Menurut Pasal 3 Undang-Undang WDP, sifat daftar perusahaan. Kewajiban daftar perusahaan. Berkedudukan wilayah NKRI. Pendaftaran dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan. Salah satu dari perusahaan harus memenuhi kewajiban. Cara dan tempat waktu pendaftaran. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Bab 4 Pasal 9 yaitu mengisi formulir dan penyerahan formulir. Hal-hal yang wajib didaftarkan tertulis di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 pada Pasal 11. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 15 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 pada Pasal 16. Baik, kita lanjutkan
pada bab 9 dengan judulnya Pengertian Haki, Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, klasifikasi hak kekayaan intelektual, dasar hukum hak kekayaan intelektual. Apa itu haki? Hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki adalah hak yang didapatkan dari hasil oleh pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Selanjutnya, prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Yang pertama, prinsip ekonomi dalam hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Yang C, klasifikasi hak kekayaan intelektual. Secara umum, hak atas kekayaan intelektual atau haki terbagi dalam dua kategori, yaitu hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Selanjutnya D, dasar hukum hak kekayaan intelektual. Dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual cakupannya cukup luas. Berikut adalah beberapa di antaranya. Mungkin saudara bisa membaca slide yang ada tertera ini. Selanjutnya materi pada bab 10, yaitu prosedur permohonan hak cipta, hak paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang ke Ditjen Haki. Yang pertama yaitu hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Yang kedua ada hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor berkat hasil investasinya di bidang teknologi dalam kurun waktu tertentu menjalankan sendiri investasi tersebut atau menyetujui kepada pihak lain untuk menjalankannya. Yang ketiga ada merek. Pengertian dari sebuah merek ketika dilihat dari beberapa sudut pandang mempunyai arti yang berbeda-beda. Salah satunya, merek adalah suatu penanda dari sebuah produk, mulai dari tampilan, grafis, nama, logo, huruf, angka, kata, susunan warna, hologram, sampai dengan suara yang digunakan. Yang keempat ada desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi mengenai bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis. Yang kelima yaitu ada rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi dan bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena bermanfaat dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Selanjutnya materi bab 11, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Apa itu konsumen? Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, tidak untuk diperdagangkan. Hak dan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia,
baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Adapun hak dari pelaku usaha tersebut antara lain, yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Dan yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Adapun kewajibannya, menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah 1. Beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku. Lanjut kita masuk ke materi di bab 12, yaitu anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang. Apa itu monopoli? Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli yaitu suatu bentuk penguasaan atas produksi dan pemasaran barang ataupun penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku atau suatu kelompok pelaku usaha. Adapun kegiatan yang dilarang itu adalah monopoli, monosponi, persekongkolan, penguasaan pasar, posisi dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham, penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Lanjut kita masuk ke materi ke-13, yaitu Undang-Undang Anti Monopoli dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Secara sistematis, pedoman kepatuhan ini mencakupi, yaitu yang pertama latar belakang. Bagian ini menjelaskan mengenai pedoman program kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada umumnya, hal-hal yang melatar belakangi perbuatan program kepatuhan tersebut. Yang kedua, tujuan cakupan pedoman program kepatuhan. Bagian ini menjelaskan tentang tujuan pembuatan pedoman program kepatuhan, ruang lingkup program, dan hal-hal yang tercakup dalam program. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan membacakan materi bab yang terakhir, yaitu bab 14, yang berjudul Pengertian Sengketa, Cara Penyelesaian, dan Perbandingan antara Perundingan, Arbitrasi, dan Ligitasi. Apa itu sengketa? Sengketa dalam bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Cara penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa dibagi atas 3 poin. Yang pertama, negosiasi. Negosiasi berasal dari kata negotiation, yang artinya perundingan atau musyawarah. Selanjutnya, mediasi. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga atau bisa disebut dengan mediator. Dan yang ketiga yaitu ada arbitrase. Arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa di mana para pihak menyerahkan kewenangan kepada pihak yang netral yang disebut arbiter untuk memberikan keputusan.
Mungkin itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika ada salah dan janggal, saya memohon maaf. Semoga video ini dapat menjadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menambah wawasan kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.